Yang kedua, memperhatikan. Yang ketiga, memahami. Jadi menghayati, memperhatikan, dan memahami, itu artinya tadabbur. Dan tadabbur itu ke Quran. Kalau alam bukan tadabbur, karena kita perhatikan tadabbur alam juga. Itu enggak klop. Kalau alam namanya tafakkur. Itu lihat surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yatafakkarun itu tafakkur. Tafakkur. Surat 3 ayat 190, surat Al-Imran. Nah, kalau Quran namanya tadabbur. Jadi kalau dipasangkan tadabbur alam, klik. Alam itu tafakkur. Kalau Quran tadabbur. Tadabbur artinya tadi memperhatikan, menghayati dan memahami. Kata Allah, apakah manusia tidak mentadabburi Quran, menghayati, memperhatikan, memahami Quran? Atau jangan-jangan hati mereka terkunci? Jadi orang yang tidak lama tidak mentadabburi Quran itu lama-lama hatinya tidak dapat hidayah. Terkunci itu tidak terbuka untuk menerima hidayah, petunjuk, nasihat. Dan tadabbur tadi supaya artinya memahami. Atau kita buka tentang perintah tadabbur di surat Shad, surat 38 ayat 29. Surat 38 ayat 29. Sudah ketemu ayatnya? Sudah. Nah, ini yang disebut dengan Al-Quran Live Interaktif. Jadi interaksi langsung dengan Quran. Ya, saya baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Shad 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Terjemahannya Pak Di. Siapa yang terjemahannya? Pak Esra. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Kitabun anzalnahu, kitab Al-Quran yang telah kami turunkan. Artinya sudah ada Quran yang diturunkan. Ilaika, kepada Muhammad, kepada engkau Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad masih ada? Sudah wafat. Berarti Quran ini turun kepada kita sekarang. Kalau kata ulama tafsir itu, kalau Quran dibacakan atau dipahami, itu kita bayangkan itu sedang turun pada kita, sedang ngomong dengan kita. Maka kata Allah, kitab ini yang telah kami turunkan kepadamu, kepada kita semua. Ya, mubarak, penuh dengan keberkahan, seperti ayat tadi yang tadi. Nah, supaya Al-Quran mendatangkan keberkahan, ada dua cara di sini. Pertama, lihat baru ayat-ayatnya, tadabburi dong ayat-ayatnya. Tadabburi ayat-ayatnya. Apa tadabbur tadi? Hayati, perhatikan dan fahami. Di pengertian lain dikaji, mengkaji juga itu tadabbur. Jadi kalau Al-Quran ingin mendatangkan keberkahan, pertama tadabburi ayat-ayatnya. Yang kedua, waliyatadzakkaru ulul albab. Jadikan Quran itu sebagai pengingat, petunjuk bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi kalau pergi guru sering akal sehat, Quran sudah lebih dulu. Yang disebut dengan ulul albab itu orang-orang yang punya akal sehat. Orang-orang yang punya akal sehat disebut dengan ulul albab. Nah, itulah perintah tadabbur. Dan di ayat lain bukan tadabbur Allah menyampaikan, intinya harus dipahami Quran itu. Bukan surat Yusuf ayat 2, surat 12 ayat 2.
Buka surat 12 ayat 2 surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Siapa yang mau terjemahnya? Ya, silakan Pak Ustaz. Ya, Bapak ini ada mau Bapak di sebelah saja. Sesungguhnya kami menurunkannya. Ya, itu. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran bahasa Arab agar kamu mengerti. Ya. Inna anzalnahu, kata Allah, inna sesungguhnya kami anzalnahu, kami, jadi 2 kali Allah menurunkan. Ini menegaskan kami menurunkan Al-Quran Arabian bahasa Arab la'allakum taqilun, supaya difahami, dimengerti. Ini saya kasih contoh ya. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak lah, semua yang ada. Bapak-bapak 100 orang dikumpulkan. Tapi ini berkaitan dengan masa jadi ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu satu kampung dikumpulkan 100 orang. Kemudian panitia menyiapkan 1 lembar. 1 lembar resep, karena banyak berarti 100 dikopi lah. 100 resep masakan terlezat di dunia. Jadi judul resepnya itu masakan terlezat di dunia. 1 resep, 1 lembar dibagikan kepada ibu-ibu yang tadi 100 orang tadi. Bahasanya resep itu bahasa Meksiko. Nggak tahu bahasa Meksiko gitu. Ya, dibagikan ke orang radio dalam negeri. Ibu-ibu yang bagikan. Ternyata dari 100 itu nggak ada satupun yang ngerti bahasa Meksiko itu. Ditambah lagi nggak tanya juga yang ngerti bahasa Meksiko, atau ada yang nyari-nyari siapa yang tahu begini bahasa ini. Nggak ada yang tahu. Padahal judul resep itu adalah masakan terlezat di dunia. Kira-kira kalau ibu-ibu semua tidak memahami resep itu dan tidak tanya, dapat nggak lezatnya masakan? Nggak. Dipastikan sampai kiamat berkali-kali juga nggak dapat. Karena kenapa problemnya masalah? Karena dia tidak memahami resep itu yang berbahasa Meksiko, atau tidak tanya. Itulah Quran. Jadi kalau kita tidak memahami Quran itu, ya tidak tanya saya baik, itu Quran yang an-nur, cahaya, hudan, petunjuk, tidak akan menjadi petunjuk dan cahaya kalau tidak dipahami. Atau bahasa di sini tidak ditadaburi. Oke, itu satu ayat lagi sebelum kita buka tanya. Surat 43 ayat 3, surat Az-Zukhruf itu sama pesannya supaya dipahami. Beda redaksi di awal saja. Surat Az-Zukhruf ayat 3 hampir sama dengan surat Yusuf ayat 2 tadi. Bedanya sedikit di awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Bahasa terjemahnya surat 43 Az-Zukhruf ayat 3. Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Kalau tadi kami menurunkan Quran dalam bahasa Arab, kalau ini kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ujungnya sama, la'allakum taqilun, supaya difahami. Kan logikanya begini, Al-Quran tidak mungkin jadi petunjuk, tidak mungkin jadi cahaya an-nur, tidak mungkin menjadi al-furqan pembeda, tidak mungkin menjadi al-burhan bukti nyata, tidak mungkin menjadi al-dzikr peringatan, tidak mungkin menjadi syifa'ul lima fi sudur, obat rohani, kalau tidak difahami. Nah, pintu masuk memahami dia diantaranya mengerti yang diterjemah dibaca. Kalau ini dalam lagi, itu tafsir namanya. Kalau antara di bawah tafsir, itulah tadabbur. Jadi tadabbur itu sebenarnya tanda awal setelah kita bisa baca Quran. Kita ingin mengerti maknanya. Kaitan satu tema dengan tema yang lain. Itulah tadabbur Al-Quran. Ini contoh kasusnya. Dengan tadabbur ada jawaban. Saya ingin tanya, sabar itu apa artinya? Sabar.
Iya, sabar, nahan. Sabar kok, sabar ya. Apa artinya? Kan sabar itu bahasa Quran sebenarnya. Sabar, syukur, nikmat itu bahasa Quran. Nah kalau kita artikan apa itu sabar itu? Menahan ya. Terus apa lagi? Kira-kira apa itu sabar itu? Menahan, teguh pendirian, apalagi? Semangat. Sabar. Tidak mudah menyerah, Tidak mudah menyerah. pantang mundur. Ya, sabar. Nah ternyata jawabannya ada di Quran aja, arti sabar itu. Itu buka surat 3 ayat 146, itu arti sabar. 3, Surat Al Imran ayat 146. 146. Ya, Waqa'in min ya baik. Coba langsung terjemahkan aja. Ya, silakan baca terjemahnya langsung. Mohon izin saya minum ya. Silakan. Karena untuk mensyukuri nikmat yang sudah siapkan saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lihat ujung ayatnya itu. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah yuhibbu, mencintai, menyukai as-sabirin, orang-orangnya. Makna sabar itu sebelum ayat itu ada. Dari mulai fama wahanu lima asabahu fi sabilillah. Mereka tidak lemah ketika ditimpa musibah. Yang kedua, wa ma dha'ufu, tidak lesu. Yang ketiga, wa mastakanu, tidak mudah menyerah. Jadi sabar itu tidak lemah, tidak lesu, tidak mudah menyerah. Kalau lemah bisa jadi fisik, kalau lesu itu mental, ya. Dan menyerah juga termasuk mental. Jadi mental lebih dominan di sini. Jadi semangat itu ada dalam diri kita. Jadi harus bangun semangat gairah kita di dalam jiwa kita. Karena ayatnya aja yang satu fisik, yang duanya non fisik. Jadi sabar itu artinya tidak lemah, tidak lesu, tidak mudah menyerah. Apa artinya tadi? Makin semangat. Progresif, ya, inovatif, kreatif. Nah, itu sabar. Karena ujung ayatnya wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta pada orang-orang yang sabar. Nah itulah Bapak Ibu semua, kembali kepada tadabbur Quran. Pertemuan itu adalah bagaimana kita menghayati, mempelajari, memahami, memperhatikan ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan tema yang kita inginkan, atau persoalan, atau kita ingin jawaban. Karena kata Sayyidina Ali, istafti Quran, tanyalah Quran, karena Al-Quran menjawab. Sesungguhnya yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mungkin ada yang ditanyakan, ya tinggal kurang lebih 10 menit lagi. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa PR. Kita sharing. Silakan Pak Haji. Dengan Pak Haji Isan. Pak Haji Martono. Pak Haji, baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengenai Al-Quran itu ada mukjizat yang diturunkan turun-temurun. Saya memahaminya Yang di diajar. surat 25 ayat 53 Ustaz. Oke. Itu dan air laut itu terpisah, Ustaz. Oke. Ya. Asin dan Ya, asin dan tawar ya. asin Oke. dan tawar. Itu kan pada zaman Rasul tidak ditemukan. Iya betul. Ditemukan sekarang. Jadi itu bukti bahwa itu juga mukjizat Quran yang Betul. diperlihatkan. Saintis Quran itu. Ya. Ya,
Itu mesti cek juga Ustaz. Betul. Betul. Ya, tetap di dalamnya ada Quran, ya, di Quran juga kan? Ada Quran. Iya, Quran. Terus ketika ada surat saya nggak tahu surat Ustaz. Ada Tuhan berfirman bahwasanya Fir'aun itu diselamatkan. Gitu. Itu Ya, di bumi selamatkan. Oke. di sekitar tahun 80 atau 90 itu baru ditemukan, terbukti oleh Iya. saintis bahwa Fir'aun matinya tenggelam Ya. di karena di dasar paru-paru. Ya. Atau surat Ar-Rahman yang menyatakan bahwa dan ketika langit menjadi pecah dan Iya. berbarak seperti mawar kelima Tuhanmu yang Mana yang kamu dustakan? dan itu baru bisa dilihat setelah ditemukan mikroskop Hubble Iya. tahun 2002. Jadi ini benar-benar suatu janji Allah untuk menjaga Al-Quran itu ternyata demikian. Betul. Jadi itu suatu mukjizat. Salah satu kemujizatan Al-Quran dari sisi keilmuan atau ilmu pengetahuan. Boleh begitu ya Ustaz? Ya, makanya isi Quran itu ada 7. Isi kandungan Quran ada 7. Pertama, Al-Quran berbicara soal tauhid akidah. Seperti Qul huwallahu ahad. Banyak ayat dan surat. Jadi Al-Quran itu 7 isinya. Kandungannya. Pertama adalah tentang tauhid atau akidah. Yang kedua tentang ibadah. Perintah puasa, haji itu dalam Quran. Yang ketiga tentang akhlak. Akhlak kepada orang tua, kepada sesama, lingkungan dan lain-lain. Itu isi kandungan Quran. Yang keempat tentang kisah-kisah. Kisah para nabi, Ashabul Kahfi, Luqman, si Maryam. Itu yang keempat tentang kisah-kisah. Yang kelima tentang janji dan ancaman. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal, itu contohnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin yarah. Yang kelima janji dan ancaman. Yang keenam tentang hukum. Hukum apa? Hukum waris dan lainnya. Yang ketujuh terakhir ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Dan dibuktikan dengan Allah berikan ilmu pengetahuan kepada para peneliti. Ada seorang ahli embriologi dari Universitas Toronto, Amerika Serikat, dan itu belum lama, dan dia dapat hidayah maksudnya. Embriologi itu berarti ahli janin dalam kandungan. Dia meneliti secara detail itu tentang pertumbuhan atau hidupnya bayi atau janin dalam rahim. Teliti terus. Dia sangat terkejut sekali. Luar biasa, dahsyat sekali perkembangan kita waktu dulu di alam rahim itu. Dan dia ingin tahu apakah kitab-kitab yang dianut oleh manusia itu ada nggak menjelaskan soal ini. Dia cari dari kitab-kitab agama yang lain. Dia tidak menemukan sedetil Quran. Dia buka surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu ayat 12, 13, 14 sampai 16. Detil sekali di situ. Dan dia banyak menemukan ayat yang lain juga, surat 22 Al-Hajj ayat 5 misalnya. Tapi tidak serinci di surat Al-Mu'minun ayat 12, 13 sampai 16. Inna walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, dan seterusnya. Dan itu tahapan yang detail dalam Quran, dan itu sesuai dengan pengetahuan dia, ilmu dia tentang embriologi tadi. Dia dapat hidayah, akhirnya dapat masuk Islam. Luar biasa. Dan itu lagi-lagi itulah mukjizat Al-Quran dari sisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Satu lagi boleh. Islam boleh. Kalau mengucapkan salam kita menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dulu baru berkah. Tapi di surat yang kita pelajari tadi Al-An'am 155, sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan dengan berkah supaya kamu pelajari agar kamu mendapatkan rahmat. Iya, Nah, betul. ini gimana nih pemahamannya? Ya. Kita sebenarnya bedanya gini. Makanya di dalam surat 4 ayat 86 tadi tidak disebutkan redaksi salamnya, tapi hanya penghormatan. Ya, jadi salamnya tetap itu tuntunan Rasulullah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau Quran tadi keberkahan, baru rahmat itu. Tapi intinya dua-duanya ada, cuma urutan aja kan ini. Dua-duanya ada, jawab itu. Ada, cuma urutan di hadis ya ucapan salam dikatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan maksudnya kan? Itu di Quran itu, dengan itu. Ya tidak menjadi persoalan, tidak persoalan. Cuma ininya kan sumbernya ini. Kalau ini Quran mengajarkannya, kalau tadi dicontohkan oleh Rasulullah. Dan sebenarnya Rasulullah juga sesungguhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya itu. Ya Ustaz, tadi penjelasan juga membuat saya takut Ustaz. Karena sebetulnya Al-Quran itu berkah Ustaz. Dan berkah tinggal berkah kalau kita tidak tahu dulunya. Kita tidak akan mendapatkan rahmatnya. Iya. Ya. Jadi dua-duanya tadi mendapat berkah dan rahmat bila mana kita mendekati Quran dan kemudian kita baca, pahami dan amalkan. Kita baca dan pahami. Makanya Rasulullah ketika haji wada, setelah itu Rasulullah meninggal, kan Rasulullah dalam hadis sahih, taraktu fikum amrayni, fa in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua pusaka yang kalau kalian semua memegang dua pusaka ini tidak akan pernah tersesat sampai kapan. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasul. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Sunnah Rasulnya. Sehingga Rasulullah bersabda di riwayat Bukhari, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadhu bi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kaum dengan Quran ini dan akan menghinakan, melemahkan kaum yang jauh dari Quran ini. Jadi kembali kata seorang mufasir, kalau Islam ingin jaya, maju dan disegani oleh orang lain, kembali kepada Quran. Tanyalah kepada Quran. Karena Al-Quran sesungguhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kalau orang yang sudah diberikan rahmat berkah dari Quran itu bisa menjawab sebenarnya apapun pertanyaannya. Contoh. Ini contoh cerita tentang Syekh atau Abu Hanifah ketika kecil atau remaja. Ada datang ke masjid dia seorang ateis. 3 pertanyaan harus dijawab. Dan nggak boleh pakai Al-Quran dan hadis, harus pakai logika. Apa pertanyaan pertama? Setiap sesuatu kan diciptakan, ada penciptanya. Pertanyaannya, berarti Allah juga ada, pasti ada sebelumnya. Jadi siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan. Itu pertanyaan. Yang namanya ateis. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, di surga kan kalau nanti orang bernikmat makan, minum, kemudian tidak buang aja kan, nggak ada toiletnya kan, itu kemana? Kemana? Nama orang makan minum secara rasional berarti akan harus ada yang dikeluarkan. Jangan dijawab sama hadis, tapi logikanya. Berat nggak pertanyaan itu? Pertanyaan ketiga, neraka itu kan dari api. Berarti iblis kalau masuk neraka nggak panas. Orang ke api itu mau api. Berarti iblis kalau masuk neraka nggak panas dong dia. Orang api itu mau api kan? Iblis dari apa? Api. Neraka api juga. Itu katanya yang jauh itu remaja yang Allah berikan keberkahan rahmatnya itu jauh. Dan konon namanya dia Abu Hanifah. Kata dia jawaban pertama itu logika dibandingkan. 2 itu 1 tambah 1, 4 itu 2 tambah 2, 6 itu 3 tambah 3. Dia tanya, dia jawab yang nanya disuruh jawab. 2 tambah 2 berapa? 4. 4 tambah 4 4. Nah kalau 1 itu dari mana? Allah itu maha 1. Sekarang angka 1 dari mana? Tambah berapa tuh 1 tadi? Wah iya, diam gitu. Karena Allah itu 1, berarti tidak ada yang menciptakannya.
Tidak ada yang bisa menambahkan atau membuat atasan. Sudah dijawab dari kalau gitu. Yang kedua, jawaban kedua, tadi di surga kan makan tapi tidak dibuang. Ketika kita janin di dalam kandungan ibu kita, makan nggak? Ibu kita makan, makan. Ibu kita minum, minum. Apakah ada toiletnya dia ini? Ada BAB-nya kan? Enggak, ada jawaban belum gitu. Iya, enggak juga itu yang mana. Nah, jawaban yang ketiga yang neraka, iblis neraka. Sini Pak katanya. Pak, ditampar lagi. Sakit saya. Sakit kan? Sakit. Tangan saya dari tanah asalnya. Anda dari mana asalnya? Dari tanah. Dari tanah ketemu tanahnya sakit tuh. Tanah ketemu tanah sakit kan? Jadi belum tentu api ketemu api nggak sakit. Diam jawabannya itu. Diam. Nah itu seorang hamba yang diberikan rahmat oleh Rasulullah. Karena dia yakinlah dia dekat dengan Quran. Jadi Allah berikan petunjuknya yang untuk menjawab orang-orang yang letek tadi. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.